Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Morning. I'm fine. Okay. How are you? I'm good too. Okay, today in this course, we're gonna study about speaking skill. I'm gonna share screen. According to need analysis, speaking skill paling banyak dipilih sebagai kebutuhan bagi para online gamer dan OME TV user. Salah satu alasannya adalah karena para gamer dan OME TV user sering berinteraksi dengan orang yang berada di luar negaranya sendiri dan kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. So, jadi tujuan course hari ini adalah kita akan membahas tentang what is a speaking skill, how to improve it, and the aspect contained in speaking skill. Okay, for the first one, I'm gonna tell about the meaning of speaking. According to Rizky 2006, he explained that speaking is an interactive, communicative process that involves speaker and listener. In the communicative process, speakers need to learn to adapt their talk to the listener, use a range of ways to express themselves, use talk to clarify their idea, and sustain their talk to develop thinking and reasoning. Jadi, speaking skill atau keterampilan berbicara adalah suatu keterampilan seseorang untuk menyampaikan pemikirannya kepada lawan bicaranya secara lisan. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa keterampilan berbicara perlu untuk selalu dilatih. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Oke, saya akan jelaskan. How to improve a speaking skill? For the first one, practice where you can and when you can. Any practice is good whether you speak to someone who is a native English speaker or not. Jadi berlatihlah dimanapun kita bisa, kapanpun kita bisa. Berhubung kalian adalah pengguna OME TV dan juga seorang online gamer, tentu sudah sering bertemu atau berkomunikasi dengan penutur bahasa Inggris. Hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk
melatih kalian terbiasa berbicara dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua, it is important to build your confidence. If possible, use a simple English sentence structure that you know is correct, so that you can concentrate on getting your message across. Jadi, sangat penting untuk membangun kepercayaan diri. Jika memungkinkan, setiap kita berinteraksi dengan penutur bahasa Inggris, gunakan struktur kalimat bahasa Inggris yang sederhana, yang kalian tahu benar, sehingga kalian dapat berkonsentrasi untuk menyampaikan pesan yang kalian sampaikan. And number 3, try to experiment with the English you know. Use a word and phrase you know in new situation. Native English speakers are more likely to correct you if you use the wrong word than if you use the wrong grammar. Experimenting with vocabulary is a really good way of getting a feedback. Jadi, cobalah bereksperimen dengan bahasa Inggris yang kalian tahu. Gunakan kata dan frasa yang kalian ketahui dalam situasi yang baru. Penutur asli atau native speaker lebih cenderung mengoreksi kita jika kita menggunakan kata yang salah daripada jika kita menggunakan tata bahasa yang salah. Bereksperimen dengan kosakata adalah cara yang sangat baik untuk mendapatkan umpan balik. Yang keempat, try to respond to what people say to you. You can often get clues to what people think by looking at their body language, naturally respond to them. Jadi, cobalah untuk menanggapi apa yang orang katakan kepada kalian. Kalian kan sering bisa mendapatkan petunjuk tentang apa yang orang pikirkan dengan melihat bahasa tubuh mereka, sehingga percakapan akan berjalan lebih asik dan natural. Nggak mungkin kan ketika lawan bicara kita bicara A, tapi kita menanggapinya dengan B. Itu akan membuat percakapan menjadi tidak menarik. And try not to translate into and from your own language. This takes too much time and will make you more hesitant. Jadi, cobalah untuk tidak menerjemahkan ke atau dari bahasa kita sendiri, our mother tongue. Nah, ini sering terjadi kepada kebanyakan dari kita. Saat orang sedang berbicara, kita malah terlalu sibuk berpikir untuk menerjemahkan satu persatu kata yang mereka ucapkan. Seharusnya tidak perlu seperti itu, karena tentu saat kita sedang terlalu banyak berpikir, membuat kita tidak fokus kepada arah pembicaraan. And number 6, if you forget a word, do what native English speakers do all the time and say things that fill the conversation.
This is better than keeping completely silent. Try using or if you forget the word. Jika dalam percakapan kita lupa atau lupa sebuah kata yang ingin kita ucapkan, cobalah ucapkan hal-hal yang mengisi percakapan. Ini lebih baik daripada kita diam gitu ya. Coba gunakan kata-kata seperti kayak kita sedang berpikir gitu. Jika kita lupa dengan kata-kata yang akan kita ucapkan. And number 7, don't speak too fast. It is important to use a natural rhythm when speaking English. But if you speak too fast, it will be difficult for people to understand you. Jadi janganlah kita berbicara terlalu cepat. Penting banget untuk menggunakan ritme alami saat berbicara dalam bahasa Inggris. Jika kita berbicara yang terlalu cepat, akan sulit bagi orang mendengarkan atau memahami ucapan yang kita ucapkan. Terlebih lagi jika pronunciation kita salah, tentu arti kata yang kita ucapkan akan melenceng jauh dari arti kata sebenarnya. Dan yang terakhir itu ada the last. The last you must remember when speaking English, try to become less hesitant and more confident. Don't be shy to speak the more you do it. The more confident you will become. Jadi ini yang terakhir yang perlu kita ingat ketika kita berbicara bahasa Inggris. Coba untuk tidak ragu-ragu gitu dalam mengatakannya dan lebih percaya diri. Jangan malu untuk berbicara. Cobalah berbahasa basi dengan lawan bicara kita. Sebagai contoh, di Ome TV, kita bisa bertanya pada lawan bicara kita, "What are you doing now?" Atau, "Adakah hal yang menarik dari negaramu?" Jadi, pembicaraan kita itu berjalan secara timbal balik atau ada respon gitu. Semakin kita melakukannya, kita akan semakin percaya diri. Ingat kata pepatah, bisa karena terbiasa. And selanjutnya ini ada speaking aspect. For the first one is vocabulary. Vocabulary adalah kosakata atau pembendaharaan kata. Bagaimana cara untuk memperkaya vocabulary? Yaitu dengan cara memperbanyak bacaan. You can read article, book, or magazine. Jadi tulislah dalam catatan kecil yang bisa kita bawa kemana-mana. Selain itu, sangat penting untuk membiasakan diri menggunakan istilah bahasa asing tersebut setiap hari agar kita itu lebih cepat untuk mengingatnya. Dan yang kedua ini ada pronunciation. Pronunciation is the act of manner of the speaker produce clearer language when they speak. Pengucapan adalah tindakan atau hasil dari memproduksi bunyi ujaran, termasuk artikulasi, penekanan, dan intonasi. Agar pronunciation kita benar, maka yang perlu kita lakukan adalah sering berlatih.
Ketika menemui kosakata baru, lebih baik kita juga memeriksa bagaimana cara mengucapkannya dengan benar. Dan yang ketiga itu ada grammar. Grammar itu merupakan struktur penyusunan kalimat. Dengan menggunakan struktur yang benar, sebuah kalimat akan menjadi lebih sempurna. Struktur ini juga sering digunakan dalam segala bahasa, bukan hanya dalam bahasa Inggris. Mungkin untuk bahasa Indonesia kita lebih mengenalnya dengan SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. It is important to learn grammar. Apakah penting kita belajar grammar? Oke, di luar sana itu masih banyak yang memperdebatkan. Penting nggak sih kita belajar grammar? Penyebabnya adalah Penting banget nih. Oke. Jadi penyebabnya itu native speaker sendiri itu banyak yang abai gitu dalam penggunaan grammar. Sebagai contoh ya, ketika kita menggunakan Ome TV, ketika kita berinteraksi dengan native speaker sebagai lawan bicara kita, kebanyakan dari mereka itu asal bicara atau kayak mengalir aja gitu percakapannya. Bahkan ada yang berkata speaking with grammar makes you less informal. Jadi orang-orang yang suka bicara dengan struktur grammar, dengan struktur grammar yang baik, dianggap terlalu kaku. Apakah dengan ini kita lantas nggak belajar grammar gitu? Jawabannya, Belajar oke, harus tetap. ya. Benar, jawabannya tentu saja tidak. Sebagai non-native, we really need to learn grammar. Also, when talking to native people, it is used is not very necessary. Grammar is mandatory at formal occasion. Banyak komponen-komponen dalam grammar yang harus kita pahami, seperti sentence, noun, pronoun, to be, verb, adjective, bahkan tenses. Tetapi semua itu jangan ngebuat kita jadi males gitu, karena terlalu banyak komponen di dalam grammar tersebut. Dan ini ada fluency. Fluency adalah bagaimana alur dan efisiensi ketika kita mengungkapkan ide, terutama dalam bahasa Inggris. Beberapa kesalahan grammar mungkin akan muncul gitu ketika kita menjelaskan sesuatu. Tetapi hal yang disampaikan dengan benar, dengan cara yang mudah dimengerti, dipahami, itu menunjukkan bahwa kita itu nyaman gitu berbicara dalam bahasa Inggris. Di lingkungan akademik atau lingkungan yang lebih profesional, fluency adalah skill yang harus difokuskan saat presentasi atau debat. Cara kita untuk menjelaskan sebuah topik atau membuktikan salah satu poin dengan lancar, jelas dan tepat tanpa banyak berhenti atau keraguan, itu merupakan hal yang sama pentingnya dengan isi presentasi yang kita sampaikan. Sedangkan di luar lingkungan yang informal, fluensi ini akan memudahkan kita dalam
bersosialisasi dengan native speaker dan menghindari kesalahpahaman. Jadi untuk meningkatkan fluensi dalam bahasa Inggris, latihan setiap hari itu diperlukan. Kemudian masukkan kata atau frasa yang baru kita pelajari, masukkan frasa dan kalimat-kalimat yang kita pelajari itu dalam otak kita dan gunakan setiap hari. Ingat, jangan sampai ketakutan kita pada kesalahan grammar menghalangi kita untuk berbicara. Dan yang terakhir ini ada comprehension. In speaking can be concluded that comprehension refers to the speaker understanding of what are they saying to the listener. To avoid misunderstanding information, in addition, its function is to make the listener easily catch the information from the speaker. Ini ada contoh vocabulary yang sering kita temui ketika kita bermain game. Ini seperti ini ya, vocabulary dalam game ada. Ketika kita sering bermain game, kata-kata ini sering kita temui di dalam game tersebut. Seperti kata healer atau noob, atau pemain baru, pemula. Dan ini juga vocabulary yang ada di Ome TV. Ketika memulai percakapan atau sedang berjalannya percakapan, kosakata pertanyaan ini sering banget nih kita gunain, kayak what, where, why, who, when, how. Dan ini ada greetings and introduction. Biasanya kalau kita baru mulai berbicara, kita menyapa mereka dengan ungkapan hi, hello. Terus tuh ketika sudah selesai atau ingin berpisah, see you later, goodbye, or thank you gitu. Nice to meet you. Jadi segala unsur yang di dalam speaking ini perlu kita kuasai dengan baik untuk menunjang karir kita atau apapun yang kita lakukan sehari-hari. Tentunya dalam pemain online game atau pemain Ome TV ini sering banget nih kita berinteraksi dengan native speaker. Jadi speaking itu perlu banget untuk dipelajari dan selalu dilatih. And the conclusion of this meeting is, unlike a written text where we can read information, a speaker has to speak the word. This word can be removed. There is no opportunity for listener to recapture the word once they have been said. To maintain the listener attention, speech need to be well planned. Jadi kesimpulan dari materi hari ini tuh, speaking itu bukan seperti kita menulis ya, atau membaca gitu. Ketika kita salah, kita bisa mengulangnya kembali. Ketika kita salah menulis, kita bisa menghapusnya. Ketika kita salah membaca, kita bisa mengulangnya. Sedangkan speaking ini, kita tuh langsung mengungkapkan apa yang ingin kita ucapkan. Jadi
tidak ada pengulangan gitu, dan tidak bisa dihapus. Jadi sangat penting untuk menguasai segala unsur atau aspek di dalam speaking. Okay, class, we will stop here. Do you have any question before we end the class? Okay, if you don't have a question, let's sing Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you, Miss. Okay.